Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Gina pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 Kurikulum Merdeka dengan materi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Yuk kita simak. Indonesia sebagai negara maritim. Dilihat dari kondisi geografis negara Indonesia itu terdiri dari daratan dan lautan. Lalu, mengapa Indonesia dikenal sebagai negara maritim? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Bisa dilihat pada peta di atas, ada wilayah lautan yang begitu luas dibandingkan dengan wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Ciri-ciri dari negara maritim ada 5. Yang pertama, memiliki wilayah laut. Yang kedua, memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, memiliki transportasi laut. Yang keempat, memiliki perdagangan laut. Yang kelima, memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya. Potensi atau manfaat maritim Indonesia. Ada 6 potensi. Yang pertama, sumber daya perikanan. Kedua, sumber daya mineral. Yang ketiga, pariwisata bahari. Yang keempat, perdagangan. Kelima, sarana iptek. Keenam, energi alternatif. Untuk yang pertama, potensinya yaitu sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan ini yang dihasilkannya yaitu sumber ikan dan makanan laut lainnya, seperti tuna, kerapu, udang, cakalang, tongkol, dan cumi-cumi. Potensi yang kedua, sumber daya mineral. Sumber daya mineral ini dihasilkan dari sumber daya lepas pantai, seperti minyak bumi, gas alam, mangan. Kemudian ada juga sumber penghasil garam. Potensi yang ketiga, pariwisata bahari. Di Indonesia memiliki beberapa tempat yang dijadikan sebagai wisata laut atau wisata bahari. Di antaranya Raja Ampat, Taman Laut Bunaken, dan Kepulauan Seribu. Potensi yang keempat, perdagangan. Hasil tangkapan ikan atau laut lainnya biasanya dijual belikan. Jual beli ikan atau tangkapan laut tersebut dapat ditemui di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Di antaranya Pelabuhan Tanjung Perak, Selat Malaka, dan Sunda. Kemudian, yang kelima, potensinya sarana iptek. Untuk sarana iptek ini sebagai sumber ilmu pengetahuan dan penelitian di bidang kelautan. Potensi yang keenam, energi alternatif. Energi alternatif ini diantaranya seperti pembangkit listrik, tenaga angin. Budaya maritim di Indonesia. Budaya maritim di Indonesia ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada di wilayah tersebut. Hasil budaya itu bisa berupa benda, ataupun makanan, ataupun permainan tradisional. Budaya maritim tersebut juga merupakan kebutuhan penting agar masyarakat bisa tetap terhubung antar wilayahnya. Berikut beberapa budaya maritim di Indonesia. Yang pertama, pasar ikan. Yang kedua, festival laut.
Untuk budaya yang pertama, pasar ikan. Pasar ikan terbentuk dari kebutuhan masyarakat pantai untuk dapat menjual hasil tangkapan mereka. Dengan adanya pasar ikan, masyarakat lain juga dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka akan hasil laut. Budaya maritim yang kedua, festival laut. Biasanya, festival ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Contoh budaya maritim untuk festival laut di antaranya pesta laut atau hajat laut yang rutin dilakukan para nelayan di pantai Pangandaran setiap bulan Muharram. Setelah mengenal Indonesia sebagai negara maritim, kita harus mengenal lagi Indonesia sebagai negara agraris. Negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Hal ini didukung oleh faktor-faktor geografis, iklim curah hujan, dan keadaan tanah yang subur menjadikannya kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Dengan wilayah daratan yang luas, penduduk di negara agraris dapat mengolah tanah untuk dimanfaatkan menjadi lahan-lahan pertanian dan perkebunan. Hasil bercocok tanaman ini dapat dijadikan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ciri-ciri dari negara agraris. Yang pertama, memiliki wilayah daratan yang luas sehingga bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Kedua, memiliki sawah, ladang, dan kebun yang luas. Ketiga, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dan berkegiatan ekonomi dari hasil pertanian. Yang keempat, berkaitan dengan bidang peternakan karena pakan ternak yang baik juga dapat dibuat dari hasil pertanian. Manfaat negara agraris ada 4 manfaat. Yang pertama, hasil pertaniannya beragam dan bervariasi. Untuk hasil pertaniannya ini ada 2 kelompok. Kelompok pertama, bidang pertanian. Yang kedua, bidang perkebunan. Untuk bidang pertanian, yang dihasilkannya diantaranya ada padi, jagung, sayur, dan buah. Untuk bidang perkebunan, hal yang dihasilkannya seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi. Manfaat yang kedua, melakukan ekspor hasil pertanian. Yang ketiga, memiliki cadangan pangan cukup untuk masyarakat. Yang keempat, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budaya agraris di Indonesia. Bagaimana budaya agraris di Indonesia? Budaya agraris di Indonesia ini juga tidak luput dari kondisi alam yang ada di daerahnya, sehingga mempengaruhi kebiasaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kemudian, apa saja budaya agraris yang ada di Indonesia? Di antaranya, alat pemotong dan penumbuk padi, kemudian ada juga budaya festival padi. Untuk budaya alat pemotong dan penumbuk padi ini dibuat untuk mempermudah petani dalam melakukan panen dan pengolahannya. Namun, seiring berkembangnya zaman dan seiring meningkatnya teknologi pertanian, peralatan tradisional seperti alat pemotong dan penumbuk padi ini banyak digantikan dengan mesin modern yang membuat kegiatan pertanian semakin cepat selesai. Kemudian ada juga budaya festival padi. Budaya festival padi ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, festival padi ini juga sebagai ungkapan doa agar hasil panen mereka tetap melimpah. Contoh festival padi biasa ditemui di masyarakat Dayak Kalayan di Bulungan, Kalimantan Utara, yang dikenal dengan nama Lep Mali Auh Kabang. Hubungan maritim
dan agraris. Bagaimanakah hubungan maritim dan agraris tersebut? Hubungan maritim dan agraris ini menghasilkan ketergantungan sektor agraris pada maritim. Laut digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan menyediakan ikan sebagai sumber protein bagi petani dan masyarakat. Itu contoh dari ketergantungan sektor agraris pada maritim. Kemudian, hubungan maritim dan agraris ini ada peran agraris dalam mendukung maritim, di mana hasil pertanian seperti beras, jagung, dan sayuran memenuhi kebutuhan pangan para nelayan di wilayah pesisir. Hubungan maritim dan agraris ini saling menghubungkan satu sama lain. Bagaimanakah upaya peningkatan potensi terkait dengan negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris? Hal yang perlu ditingkatkan, yang pertama, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang kedua, peningkatan teknologi dan infrastruktur, yang ketiga, pendidikan dan pelatihan, yang keempat, peningkatan akses pasar, yang kelima, dukungan kebijakan dan pendana. Sebagai penutup dari materi Indonesia sebagai negara agraris dan maritim, bahwasannya Indonesia memiliki peluang besar sebagai negara maritim dan agraris. Dengan pengelolaan yang baik, kekayaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, cukup sekian materi dari Ibu Gina mengenai pelajaran IPAS materi negara agraris dan negara maritim. Sampai jumpa pada mata pelajaran berikutnya dan materi-materi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.